Terima kasih Bu Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh anggota DPR RI. Jadi beberapa pertanyaan dari Pak Sony PDIP tadi ya alhamdulillah itu sebetulnya sama dengan kita. Jadi kalau secara umum saja barangkali bisa saya sampaikan begini. Izin Bu Ketua, tolong Pak Menteri agak dekat sedikit. Kayak kurang energi gitu loh, mau ngomongnya. Belum sarapan Pak. Siap. Jadi saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Contoh misalnya kita kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif apakah ada pengajuan KKPRL ataukah mungkin sedang proses ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu. Karena memang kita juga sudah melakukan ratusan kali penyegelan, itu tidak hanya di sini. Di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak, kita segel, dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkar kan memang ada budgetnya juga. Lalu yang kedua, nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini, itu budgetnya dari mana? Atau nanti jadi ketemuan BPK, terus siapa yang tanggung jawab? Kan pusing juga kita. Lalu kemudian kalau belum ada keputusan, karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan siapa yang memasang dan kemudian ketahuan, selain denda juga dia harus membongkar. Begitu, yang bersangkutan harus membongkar, bukan kita yang membongkar gitu lah. Itu salah satu. Teman gimana ya, netizen kan seperti tadi yang Bapak sampaikan di ujung sana mengatakan loh kok dibongkar dilarang, kok nggak boleh. Padahal kan harus juga kita edukasi secara hukum. Kan negara ini kan bukan yang asal-asalan, ada hukumnya juga begitu loh. Jadi siapa yang melakukan itu tanpa bertanggung jawab, kemudian kita harus meminta bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada buktinya kan sulit. Bisa, bukti itu bisa melalui foto, bisa melalui video, ya bisa juga gitu. Tapi sekali lagi itu ada anggaran juga untuk melakukan itu semua. Oke, tapi kemudian kami menganggap bahwa kemarin secara bersama-sama, jadi kami berkoordinasi dengan Angkatan Laut, lalu kemudian kami menyatakan bahwa jangan hanya sendiri tetapi semua. Ada dari kepolisian juga, ada dari Bakamla, kemudian ada dari KPLP, ada dari kami, ada dari Menteri ATR, karena kebetulan Menteri ATR juga di situ ada juga kasus sudah diterbitkan HGB saya nggak tahu di wilayah sebelah mana, itu nanti saya jelaskan soal itu. Dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Pimpinan Komisi 4 dan Wakil Pimpinan Komisi 4. Jadi artinya nanti kalau ada pertanyaan kenapa gitu, ya ini memang harus tuntutan masyarakat harus dibongkar. Nah itu artinya begitu. Kenapa kalau misalnya dipertanyakan ini anggarannya dari mana? Di sana pun ditanya kami oleh wartawan juga ditanya kami. Anggarannya dari mana Pak? Kami katakan patungan. Kami mengirim pasukan dari KKP ada 460-an.
kemudian dari masyarakat nelayan juga 1.000 lebih ya, 1.100 kalau nggak salah. Terus 750 dari TNI Angkatan Laut. Dan hari ini masih berlangsung terus dan berjalan membersihkan itu. Dan itu bentuk pertanggungjawaban yang bisa kami lakukan di tengah juga situasi kadang-kadang memang netizen atau masyarakat itu nggak mau tahu. Yang penting pokoknya harus bersih begitu saja. Ya itulah. Tapi ya sudah, memang itu yang harus menjadi hal yang harus saya hadapi, dan pelan-pelan mudah-mudahan nanti semakin dipahami, masyarakat juga semakin paham. Terus kemudian yang kedua, soal kemudian ada HGP dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGP atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana, salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut, mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin, atau di pulau-pulau sekalipun, ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Mungkin ini sebelah kiri saya Pak Sekjen, ini Profesor Hukum, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ketentuan-ketentuan tupoksi kita terhadap itu Pak.